Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Ayuhal ikhwatul kiram, segala puji bagi Allah, salawat dan salam terima curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang memasuki hadis ke-7 dan ke-8 dan bab ke-8. Hadis ke-14 dan 15. Babu hubbur rasuli minal iman. Bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk iman. Haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, qala, beliau berkata, akhbarana Syu'aibun, qala, telah menghabarkan kepada kami Syu'aib, beliau berkata, haddatsana Abu Zinad, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad, anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dari ayahnya dan anaknya. Hadis yang 15 sama, tetapi ada tambahan. Haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim. Qala haddatsana Ibnu Ulayyah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz ibnu Suhaib, dari Abdul Aziz ibnu Suhaib, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpindah sanad. Wa haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah an Qatadah, dari Qatadah an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dia cintai daripada ayahnya, lebih dia cintai daripada anaknya, lebih dia cintai daripada seluruh manusia. Mari kita ambil faedah hadis ini. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tetapi kita tidak boleh satu menolak. Misalkan ada orang mengatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Enggak, Allah punya tangan. Tetapi yang kedua, tidak boleh tasbih, menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita membayang-bayangkan dan menyerupakan atau seperti apa ya. Tidak boleh. Yang ketiga, takyif. Takyif itu menanyakan bagaimana ya tangan Allah? Enggak, tidak boleh kita nanya. Kita imani saja Allah punya tangan. Kita tidak boleh menolak dan kita tidak boleh menyerupakan. Yang keempat, tidak boleh mentahrif. Tahrif itu artinya merubah. Oh, tangan maksudnya kekuasaan. Enggak. Tangan ya tangan. Kalau tangan diartikan kekuasaan, nanti kekuasaan Allah berarti cuma dua. Karena Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi kedua tangan Allah terbentang, terbuka. Artinya tangan Allah itu dua dan kekuasaan Allah itu banyak. Sekali lagi, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita serupakan dengan tangan siapapun, tangan makhluk. Tidak boleh kita takwil. Takwil itu artinya merubah makna. Tidak boleh kita menanyakan bagaimana ya tangan Allah. Serahkan saja sama Allah. Yang kedua, faedah hadis ini adalah kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dari ayah kita. Berarti gimana maksudnya? Kalau ayah kita memerintahkan sesuatu yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus lebih mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Misalkan anaknya melarang putrinya untuk berhijab, atau melarang anak laki-lakinya untuk memelihara jenggot. Nah, ngapain melihara jenggot? Udah potong aja, kan masih muda, gitu kan. Ntar aja kalau udah tua. Nah, jawaban kita apa? Enggak, wahai ayah. Jenggot ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyuruh umatnya berjenggot. A'ful liha wa juzzuz syawarib. Peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Kalau kita mengikuti orang, kemudian tidak mau mengikuti Rasulullah, padahal kita mengaku cinta Rasulullah, berarti cinta kita cinta apa? Palsu. Cinta palsu. Kalau kita ngaku cinta, tapi ketika diperintahkan Rasulullah protes. Aduh ya Rasulullah, saya gatel, jadi saya potong nih jenggot. Ya berarti ente lebih suka gatel gitu kan? Lebih mengatakan gatel. Nggak ada melihara jenggot gatel. Ini seluruh nabi berjenggot, seluruh Rasulullah, seluruh Rasul utusan Allah berjenggot. Ini contoh kecil ya. Apalagi misalkan orang tuanya menyuruh kemaksiatan, menyuruh nonton musik, atau menyediakan musik di rumah. Nah, kita tidak boleh mendengarkan, karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwamun ummati yastahilluna hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada segolongan umatku yang menghalalkan hira. Hira itu zina. Kedua, harir, sutra. Ketiga, khamr. Keempat, alat-alat musik. Zina hukumnya apa? Haram. Sutra hukumnya apa? Haram bagi laki-laki. Khamr hukumnya apa? Haram. Begitu juga mendengarkan musik. Kemudian kita lebih mencintai Rasulullah lebih dari mencintai anak kita. Lebih mencintai anak kita dan seluruh manusia, termasuk istri. Misalkan istri nggak suka kalau suaminya berjenggot, maka kita tidak boleh mentaati istri, ya. Kita tidak boleh mentaati manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.